Pernahkah kita berpikir kenapa ya harga semangkuk mie ayam itu X rupiah, harga sepasang sendal jepit itu Y rupiah, atau harga tiket masuk bioskop itu sebesar Z rupiah? Dari mana sih datangnya harga-harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas hukum permintaan dan penawaran. Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Istilah penawaran bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya kita bayangkan kita sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang akan kita peroleh, anggap aja kita menjualnya dengan harga 5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni kita, mulai dari anak-anak, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobi bermain badminton. Namun, karena sudah terjual habis, orang-orang mencari susu murni di kedai pesaing kita. Dan ternyata penyaing kita memasang harga 6.000 dan masih laku juga. Aduh, coba kalau kita nggak kehabisan susu murni, pasti kita masih bisa menjualnya dan meraup keuntungan yang banyak. Apa yang kita lakukan? Kita menelpon delivery untuk menambah stok susu murni. Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai kita kan? Ternyata permintaan susu murni sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan kita untuk meraup keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan harga dan jumlah penawaran berdasarkan sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha semakin banyak menambah barang dagangan mereka untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut kurva penawaran. Tetapi, jika di suatu titik harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang tidak mampu membelinya. Dan karena banyaknya persediaan barang yang ada, kita malah jadi kelebihan stok. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin berputus asa, bukan? Sepertinya berjualan dengan harga yang murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Ternyata pesaing kita juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan susu murni kita yang semakin banyak, maka persediaan susu murni kita menjadi semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu murni kita lagi. Pada grafik ini ditunjukkan bagaimana hubungan harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi jika harga barang semakin murah, permintaan terus bertambah. Hal ini biasa disebut dengan kurva permintaan. Nah, apabila sama-sama kita bandingkan kurva permintaan pelanggan dan kurva penawaran pengusaha, bisa kita lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga yang murah, dan di sisi lain, para pengusaha ingin memperoleh keuntungan yang banyak. Namun ada satu sisi di mana keinginan para pelanggan dan keinginan pengusaha saling bertemu, yaitu di mana titik kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut dengan titik equilibrio atau titik keseimbangan harga.
Hal ini menggambarkan jumlah barang dan harga yang diinginkan para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh pengusaha. Sangat indah, bukan?